Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisal Mawaddah dengan NIM A410210006. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara untuk membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan website Thunkable. Nah, pertama-tama teman-teman harus masuk dulu ke web Thunkable. Bisa diklik di search-nya thunkable.com gitu. Nanti akan muncul dan teman-teman silahkan login. Untuk teman-teman yang belum memiliki akun Thunkable bisa melakukan daftar dulu dan jika sudah bisa langsung login saja. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman nanti sudah login ke halaman Thunkable. Sebelumnya saya sempat buat ini sebagai tugas dan ini percobaan saya sendiri. Nah, teman-teman ketika ingin membuat ini bisa diklik create new project. Di sini kita akan kita ada dialog untuk menampilkan nama dan kategori dari project yang kita buat. Nah, di sini saya akan membuat namanya sebagai tugas rancangan. Oke, di sini ada kita pilih education saja dan kita create. Oke, di sini akan tampil halaman utama kita sebagai kanvas. Nah, di sini teman-teman ada kanvasnya ya. Nah, di sini kita akan membuat desain dari aplikasi kita. Di sini saya akan membuat yang pertama akan membuat halaman login terlebih dahulu. Jadi di sini akan saya beri nama dulu login. Backgroundnya tadi saya habis mengcopy. Kemudian di sini saya akan menambahkan grup. Ini kita tadi media. Kita akan menambahkan gambar di sini. Kita akan upload file logo Mat.edu kita. Size modenya kita akan ubah menjadi konten supaya dia tidak gepeng ya teman-teman. Oke, sudah begini. Teman-teman misalnya mau disesuaikan lagi ukurannya juga bisa ya teman-teman. Saya supaya kelihatan tetap besar seperti ini dan ditaruh di tengah. Ini tengah grupnya. Oke, kemudian di bawahnya sini akan saya kasih label. Labelnya ini akan berisi kalimat sapaan. Line-nya akan kita ke tengah. Size-nya kita ubah jadi 25. Dan tulisannya adalah ahlan wa sahlan. Oke, fontnya akan kita ubah. Terserah teman-teman mau diubah seperti apa. Silahkan ini warnanya hitam. Oke, sudah sesuai. Kemudian saya akan membuat satu label lagi. Ini kalimat sapaan yang agak sedikit lebih panjang.
Selanjutnya saya akan menambahkan button di sini. Warna default yang ada di sini adalah biru ya teman-teman, boleh ini diganti jadi karena saya bikinnya itu agak merah, jadi saya akan ubah ke merah ya, merah tapi agak muda atau agak tua, terserah teman-teman. Saya ubah seperti ini misalnya. Kemudian buttonnya, karena dari halaman login, ini adalah button untuk login. Fontnya mensyarat saja, ukurannya 25, kalau kebesaran bisa diubah lagi. Oke, sudah seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan tanggal dan jam. Kalau kalau misalnya yang seperti ini teman-teman itu nggak bisa untuk kita setting supaya dia tulisannya bisa di tengah, jadi kita harus menyetingnya sendiri. Ya, ini untuk jenis-jenisnya teman-teman bisa diubah seperti ini ya. Kalau saya mau pakai yang ini, kita kecilkan supaya bisa ke tengah. Oke, ini dari tengah. Dan kita bisa kasih time input, jadi ini untuk penunjuk waktunya. Ini teman-teman bisa diubah menjadi 24 jam atau 12 jam. Mungkin diubah jadi 12 jam. Oke, sudah. Kemudian di paling bawah saya akan tambahkan label lagi di luar grup. Ini akan jadi label watermark ya teman-teman. Sebenarnya nggak harus ada, tapi kalau teman-teman mau ngasih nggak apa-apa. Action 10, action dan syarat, labelnya kita tulis copyright nice. Itu ya teman-teman, bisa disesuaikan lagi, terserah teman-teman mau diubahnya seperti apa. Kemudian setelah ini kita akan lanjut membuat screen yang kedua. Jadi logikanya ketika kita mengklik login, kita akan pindah ke halaman kedua ini. Halaman kedua warnanya kita akan samakan sama yang halaman pertama. Salah. Di sini. Enter. Oke, ini screen 1 akan kita kasih nama halaman LCH1. Di sini kita akan menambahkan grup lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan grup ataupun tidak sebenarnya. Oke. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar juga nanti di pojokan sini. Gambar logo matematika. Ya, kita akan upload lagi logo projectnya. Saya akan mendekorasi dulu. Jadi ini tidak harus sesuai dengan yang saya contohkan. Teman-teman bisa membuat
sendiri sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, saya akan lanjut mendekorasi dulu. Nah, teman-teman, ini kita lanjutkan. Tadi saya sudah mendesain untuk desain aplikasi, tampilan aplikasinya. Jadi ini ada halaman pertama, halaman login, halaman halaman kedua sebagai halaman soal pertama, kemudian soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, dan halaman akhir. Halaman akhir ini mungkin bisa kita ubah menjadi logout gitu ya, logout. Oke. Nah, kemudian untuk yang harus kita lakukan agar aplikasi kita ini dapat berjalan adalah kita mengcoding, memprogram supaya aplikasi tersebut dapat berjalan. Logika pertama yang akan kita gunakan adalah ketika halaman pertama ini muncul dan button yes atau button login ini ditekan, diklik, maka akan masuk ke halaman kedua begitu selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini untuk melakukan programmingnya di bagian blocks. Jadi kita akan mengcoding dengan menggunakan blocks. Jadi yang pertama kita akan klik di sini sudah ada tersedia logika coding, apa istilahnya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Di sini saya di halaman login akan menggunakan seperti ini. Ketika halaman login open, nanti kita ubah. When halaman login, kita ganti ke button, tadi namanya login. Ketika login klik, maka apa yang akan terjadi? Kita akan menuju ke halaman pertama. Gitu ya teman-teman. Ini logika pertama. Ketika kita klik login, maka kita akan masuk ke halaman pertama di H1 ini. Kemudian ketika H1 sudah, ini kan nanti kita pindah ke H1. Selanjutnya kita akan membuat codingan untuk halaman 1 atau halaman soal pertama. Jadi di sini kita akan membuat set ketika halaman 1 open, kita akan type here ini akan kita ubah sisanya menjadi ketik jawabannya di sini. Itu dengan cara bukan label, tadi ada di jawaban itu namanya apa tadi? H_1 ya. Namanya H_1. H_1 set diserahin, kita ubah jadi ketik jawabanmu di sini. Oke. Kemudian kita akan membuat logika yang perhitungan. Selanjutnya kita akan membuat logika ketika teman-teman itu mengklik cek dan jawab untuk mengecek jawaban di sini. Ketika jawaban ini salah, maka akan muncul notifikasi. Dan ketika teman-teman masuk ke halaman soal pertama, itu tombol lanjut tidak bisa diakses. Itu ya teman-teman. Jadi kita akan setting
satu lagi tambah di sini lanjut. Kita akan disablekan. Jadi ketika halaman soal pertama dibuka, dia akan menampilkan hint dari kotak jawaban itu, ketik jawabannya di sini, dan tombol lanjutnya akan tidak aktif. Nah, selanjutnya kita akan bikin di sini. Ketika tombol cek diklik, lakukan. Nah, di sini akan kita masukkan logika if. Jadi kita menggunakan logika if karena jika jawaban benar, maka akan muncul notifikasi dan tombol lanjut bisa diklik. Begitu ya. Nah, sekarang if H1 ketika salah bukan ini. Kita akan pakai ini dulu. Jadi kotak ini akan kita isi dengan H1 dan teks. Jadi kita tarik ini. Ketika H1 teksnya itu kita masukkan teks di sini. Karena nanti jawaban itu kan berbentuk teks. Ya. Ketika teksnya ini berubah menjadi 5750, maka dia akan menampilkan notifikasi bahwa jawabannya itu benar. Jadi ketika jawaban itu ketik 5750, maka akan tampil notifikasi bahwa jawabannya tersebut benar. Nah, itu kita bisa di sini kita akan membuat notifikasi. Jadi ini kita tulis benar. Ketika jawaban benar, apa yang akan kita tampilkan di notifikasi itu? Jawaban kamu benar. Seperti itu ya. Habisnya akan oke. Seperti itu aja. Ini tidak dangerous. Kembali. Begitu. Kita akan menggunakan ini, namanya akan kita ubah jadi benar. Di sini salah, sini bukan namanya ya, di sini ada masih teksnya. Kita tulis message aja. Apakah sudah tersimpan? Itu sudah tersimpan ya teman-teman, otomatis. Dan kita akan buat satu lagi yang judulnya salah. Sini message juga, jawabanmu salah, silahkan ulang. Oke, ada dangerous. Kembali. Oke, di sini kita akan menampilkan salah nih. Jika jawabannya benar, maka kita akan ambil seperti ini. Ini kita ubah lagi ya. Ini akan kita lanjutkan di else. Kemudian kita akan menduplikat ini. Jadi ketika jawabannya benar, maka tombol lanjut akan bisa diakses. Ketika jawabannya salah, maka kita akan memanggil jawaban yang salah, pesan yang salah, dan kita set yang ini juga true. Kita true.
atau nggak perlu pakai ini, karena ketika dia salah dia tetap tidak akan aktif tombolnya. Nah, kita akan ke bagian ini akan kita copy, duplikat. Oke, sudah seperti ini. Bisa kita coba di sini ya, ketika teman-teman mau nyoba. Kita coba dulu dengan login. Setelah saya tuh, ini kan tombolnya nggak aktif nih, kita akan tulis 2354, cek. Oke, ketika tulis 5750 jawabannya jadi bebas lanjut. Nanti kita setting kembali. Nah, sudah untuk tombol cek. Kemudian kita akan ke tombol cek sudah. Kita ada tombol hapus. When hapus klik, kita akan punya, dia akan kembali seperti ini, dan ini kita duplikat saja, masukkan sini. Oke, kemudian satu tombol lagi, lanjut. Di tombol lanjut, ketika tombol lanjut diklik, maka kita akan menuju ke halaman selanjutnya. Menuju ke halaman kedua. Kita akan membuat seperti ini di halaman-halaman selanjutnya dengan settingan yang sama. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan semua codingannya, jadi kurang lebih sama. Ketika jawabannya itu benar, maka tombol lanjut bisa diklik, dan ketika salah, tombol lanjut tidak akan muncul. Gitu. Nah, sekarang akan kita coba apakah berhasil ketika di preview. Kalau nggak bisa di sini langsung hanya sahlan. Let's go. Di sini ketika saya menulis 2345 akan salah, tombol lanjut tidak bisa. Ini kita lanjut. Nah, di sini 15 bisa. Oke, di sini tadi jawabannya masih salah. Bisa. Oke, bisa berjalan ya teman-teman. Tapi ini tadi masih ada kesalahan di bagian set hint-nya, jadi dia ke yang kedua. Kemudian yang ini kita, jadi supaya kosong kembali, kita coba yang kita hapus ya.
sekarang kita coba dulu. Muncul penyakit 350. Oh, maksudnya salah teman-teman. Di mana ada salah. Coba sekarang. Oh, salah saja. Aku salah masukin jadi sini. Oke, sudah. Kita coba lagi. Salah. Oh, dihapusnya juga. Dihapus saja. Ini ke sana. Kita coba ya teman-teman. Kita coba lagi. Ada kesalahan. Harusnya bukan him ya teman-teman, tapi teksnya. Dia bisa diundur lagi. Kesalahannya diketahui ya, jadi himnya tetap ada. Oke, kita lanjut ke yang lain. Him dikit kita harus lagi. Ini kita dekat, taruh sini. Oke, ini teks. Lanjut, ini teks. Lihat 4. Ini teksnya kosong.
Oke, bisa kita coba lagi. Oke, sudah. Nah, begitu teman-teman. Semoga video saya ini dapat membantu teman-teman semua dalam membuat aplikasi sederhana menggunakan aplikasi Thunkable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.